Yo mencar gitu sama ayam mencar. Kita kucing, kita raksasa. Astagfirullahaladzim, Bang ngambilnya Winda. bisa langsung banyak apa gimana nih? Apa harus satu-satu nih? Mencar guys, mencar sama Dedi ya. Hai guys. Let's see. Ini ada lagi. Oh bisa ditumpuk guys, 4 kan kita ya? Oke nice. Wah apa itu? Itu kayak tempat, oh itu tempat api unggun ya kah? I think so. Hai guys. Jadi kalau tampang aku udah agak berbeda dari tadi aku pas video call, maaf banget karena emang aku udah hapus makeup dan udah bersih-bersih jadinya agak muka aku agak malu deh aku kalau terlalu terang. Nah segini aja. Hai guys, malam semuanya. Maaf ya aku malam-malam. Jadi aku baru kelar video call dan aku tuh pengen banget nonton ini bareng kalian tahu. Nonton drama drakor yang Perfect Crown itu. Episode berapa sih tuh? Yang episode 9. Kalian mau gak? Kak, aku ulang tahun Rizky, happy birthday ya. Aduh maaf banget, aku lagi tidak berperan. Mau banget nonton, yes. Ayo kita nonton episode itu bareng. Atau nonton Winda. Bang Winda. Ayah, aku sudah menemukan 3 ayah. Ini iya deh, itu deh. Satu lagi. Malam Lagi ke di mana? Ada petunjuknya kok. malam. Oke kita cari lagi ya. Suaranya jelek, lu yang jelek. Wow. Bang Winda ini aduh nanti adik-adik ini mengikut. Gimana hari ini Gap? Seru banget serius guys. Aku tadi hari ini baru aku hari ini tuh video call doang. Tadi kegiatannya cuma video call doang. Habis itu kayak aku pengen nge-live lagi kan. Gak bosan kan sama aku? Enggak kan? Hai. Enggak kayaknya. Oke Ray. Oke. Kalau bisa sering live. Oke, aku akan sering. Beneran loh. Aku mau sambil makan lagi guys, sambil mau nonton drakor. Jadi sumpah makanya kalian tuh harus tonton. Biar kita bisa ngobrolin bareng. Ini aku akan pilih drakor yang akan aku tonton. Jangan spoiler dong. Ih, ngeselin banget sih. Ya, episode 10 belum keluar. Aku udah nonton episode 9, jadi kita nonton Bang Winda aja ya. Gak apa gak sih kalau nonton Bang Winda guys? Atau gak boleh? Guys, ini kabin yang dibilang sama penjaga villa Kecilin dikit. sudah diabaikan bertahun-tahun. Hey Hidung Love, hey. Emang banget penampilan aku. Iklan. Apa itu? Ini judulnya Liburan Keluarga Berujung Maut. The Family Trip. Wow. Seru kan? Hah? Ini apa? Hah? Kayaknya aku gak beli ini tadi. Sambil makan ayam geprek ya guys. Biasalah. Rambut kamu kok makin pendek. Ini lagi diikat sayang. Udah ketemu. Baiklah, aku akan menaruh kayunya di fire pit. Ngapain aja? Akhirnya aku fix aja lah. Tadi udah fix. Ayo kita nonton liburan keluarga Jangan berujung maut dimasuki ini katanya ya. bareng Kata temenin penjaga aku ya guys villanya, sambil makan. Yang nggak pakai kupluk ya, jangan dimasuki itu. Gak tahu kenapa ya. Ada apa di situ guys? That's so creepy. Kita mau api unggun, kita mau bakar nih, bakar sate. Aku udah nonton, jangan spoiler ya. Baiklah, aku sudah selesai. Aku kembali ke kabin aja deh dan istirahat sebentar. Ibu apa kabar ya? Ibu kelihatannya lelah sekali. Udahlah. Lah, Ayah, aku duluan ya. aku salah beli guys. Aku belinya mie, bukannya nasi. Ya udah nggak apa-apa. Minyak iya lagi.
Iya lagi. Kita aku ambil sambal dulu ya di sebelah, karena ini sambalnya penuh dengan minyak. Menurut kalian ambil nasi gak guys? Menurut kalian ambil nasi gak? Tapi aku udah makan nasi. Ya udah, aku ambil nasi. Apa sih ya? Asik. Nanti aja, nggak mau, udah nggak mau. Tapi ambil nasi deh. Hah. Ya tunggu di sini, biarin mama. Shalom. Hai guys, aku kembali membawa nasi dan sambal dan aku siap nonton. Yeay! Gimana kabarnya? Aku baik banget dong, kicau mania. Gak nyambung. Good night, udah pada mau bobo. Nggak, pagi bobo Gi, udah malam juga sih. Makasih ya VC-nya. Banyak jump scare-nya. Itu dia aku suka. Ayo kita nonton. Tapi aku takut kalau Bang Wenda mengucapkan kata-kata. Kalau mengucapkan kata-kata kan bukan aku ya. Sudah kembali lebih dulu dari aku. Enggak. Jadinya nggak apa-apa gak sih? Lu, Makanya guys. apinya udah mulai horor nih. Makan pakai nasi. Wow, lihat asapnya. Wes, kok vibe-nya horor ya? Info terkini 15 menit. Ella kangen banget akhirnya live. Loh kamu kemana ya cantik? Iya nggak premium? Iya. Sorry banget yang premium. Soalnya jarang pakai. Endingnya sedih cuy. Kamu mah spoiler cantik. Bangun ah. Kaget gue. Wow, Kalian kamu kalau cukup nonton, lama tidurnya ya. kalian kalau nonton yang kayak begini, intinya kalian baca gak komennya? Makan apalah, ayam geprek kak? Enggak. Ella coba bilang well. Kan semua orang terwell gara-gara aku. Aku emang apa namanya? Aku tidak menyangka kamu selelai itu, nak. Bapak. Ayo. Bangun.
Ayo kita ke perkemahan api unggun. Ibumu sudah menunggu di luar. HP Baik, aku Ayah. jatuh gara-gara Maaf, dipanggil aku cantik. lelah sekali mencari kayu. Wow, sudah malam. Aduh, Ibu, aku nggak suka nih. Kalian bagus ya, villanya bagus ya. ngobrol yuk Bagus biar ya. aku nggak, Gelap banget nih. biar jam sekarang nggak terlalu Aduh, awas mematikan. aja sampai ibu ayah kenapa-napa, kesel sih gua guys. Sampai papa mama gue kenapa-napa ya, kesel gua. Gila, ibu dan ayah gue yang baik banget, cantik banget. Kita mau membuat keluarga kita menjadi harmonis lagi Kamu nih. fokus makan dulu. Iya, aku sambil makan Dengan kok. family Sambil trip, liburan nonton. keluarga. Itu kayunya sudah kutaruh di situ ayah. Tahu gak sih? Aku ngerasa hari ini aku lagi Baiklah. kebanyakan gula. Ayo, kita nyalakan apinya. Karena aku abis Kamu aku hari melakukan ini ngabisin 2 bungkus Pocky guys. Aku ngerasa kayak pantesan aku kayak semangat banget. Anakku? Ya, tentu saja. Yeay. Awas iklan tenang, Ini, aku udah ambil perokok. koreknya. Oke, kita nyalain ya. Let's go. Oh. Hop. Hop. Wujud asli Ha! viewers Bang Wida. Iya dong. Double mekanik. Nggak bisa. Double mekanik. Hop. Nanti kita bikin Nice, trennya. GG Winda. Let's go. Liburan keluarga yang wholesome. Setuju Bang, awesome banget. Ingat gak sih saat kita liburan keluarga Rambutnya di copot. pantai? Rambutnya copot. Itu loh, Ya, udah. yang kita waktu itu bawa pemanggang yang udah tua dan berkarat. Iya, Nak. Ingat gak sih, Nak? Kamu hampir bikin tenda kita kebakaran, Nak. Suaranya dibikin Itu kayak berapa gitu. tahun lalu tuh? Hei, itu bukan salah Ethan. Itu salah angin. Sama-sama Fetcher Wholesome banget, men. Sedih banget, guys, keluarga ini. Dan itu gara-gara cairan dari koreknya yang itu ngecerot-ngecerot. Itu strateginya. Strategi. Ini sudah bertahun-tahun ya. Semenjak kita satu keluarga ngumpul kayak gini. Men tadi tuh aku maunya nonton drakor bareng kalian. Itulah alasan Aduh, kenapa kita ada di sini. Aduh. Dan anakku. cuman Enggak juga ternyata sih. episode 10-nya sayang. belum ke-upload. Aduh, kamu bilang jangan mulai. Jangan mulai istriku. Kenapa ini? Aku nggak mau mulai apa-apa. Kenapa ini? Ya udah, nada bicaramu seperti kamu ingin memulai pertengkaran. Akhirnya kamu dulu nonton. sering berantem kayaknya nih ayah dan ibu. Akhirnya nggak ketinggalan. Udah, lupakanlah. Kak Tim Dream kapan show lagi? Besok sayang. Besok jam 4 Tim Dream show. Yay. Ayo, kita lakukan sesuatu yang menyenangkan besok. Sumpah aku makan banyak banget, tapi nggak Kita apa-apa gak lihat sih? sama-sama ya. Nggak apa-apa. Kamu sayang, Mal pakai apa? selalu begitu. Selalu janji-janji. Kita Makan lihat aja pakai nanti. ayam Kita lihat geprek, aja nanti. pakai Kita lihat aja nanti. Kamu begitu terus. nasi Kata ibu. sama aja. Yes, sayang, jangan Terong. sekarang sayang. Lalu kapan kita bahas ini? Kenapa sih? Hah? Ethan, kamu tunggu di sini aja ya, nah. Oke? Jangan berantem Sepertinya dong. ada yang harus ibu dan Iya, ayah aku baru makan bicarakan. ayam geprek tahu. Penting banget. Iya, ini gue nangkep guys. Emang Ini jodoh. ayah ibunya dalam sepertinya konflik ya. Kita nggak tahu konflik apa, pertengkaran. Tapi kayak mereka maksa liburan guys. Jadi kayak konflik mereka itu, pertengkaran Belum mereka itu masih di selesai. bawah, padahal udah vibe liburan dong harusnya ya kan. Oh ya. Masih berantem itu mereka. Mungkin ekonomi, mungkin selingkuh, gak tahu ya. Mariam Oke, tahu. ibu. Wah, mereka ngobrol, mereka Kamu berantem suka lagi pecel dong. lele gak? Mereka Aku nggak berantem boleh lagi lele, dong, Kak. guys. Kita ditinggalin sendirian. Ya ampun, udah gak sih? Ini lagi sama anak. Bukannya fokus ke liburan bersama, malah berantem lagi. Udah nggak alergi Aduh. ayam masih. Aku gak tahu sih apa yang terjadi akhir-akhir ini kepada Nggak ibu dan apa-apa. ayah. Poninya nih. Selalu hal yang sama. Masih tapi aku kuat. Aku bisa kok guys. Mereka mungkin they probably think mereka mungkin mengira aku bodoh, tidak sadar kalau mereka lah masih bertengkar. Kok Aku gitu tahu sih mereka lagi anaknya? bertengkar, aku tidak bodoh. Udah nggak sih mama papa, ini kan lagi liburan.
Semua murid harusnya Aku udah bisa nonton yang belajar itulah. tanpa Demi rasa apa? worry. Tadi Tapi banyak yang buat bilang perempuan yang menstruasi, endingnya rasa jelek. worry itu masih ada. Aku gak pernah diajarin soal mens sama mama atau bu guru. Ikut. Sorry guys. La. Aduh, lama banget lagi nih. Aduh, suara apa itu? Kayaknya nonton Miao aja yuk. Kalau Kayaknya kalau untuk live begini aku harus nonton Miao. Tapi aku juga suka nonton Miao. Aku suka Karigi. Setuju gak guys? Aku katanya udah pro. Ini ada yang seru nih. Apa guys yang seru guys? Kalian juga nonton nggak? Buka toko barber, si bukan manusia. Penyelamat di saat banjir. Gak mau, aku lagi makan. Aku mau yang horor. Buka barbershop. Guys, kalian tahu yang Hello Neighbor gak? Itu seru banget tau. Nonton ke Amanda. Emang lagi streaming kah? Kalau lagi streaming aku beneran nonton sih. Beneran. Game horror terseram 2026. Don't play this at home. Wow! Hai guys, kembali lagi bersama gua si Meow. Kali ini Sumpah aku gua cocok akan banget. bermain sebuah game horror requestan Bentar dari lagi kalian mau gue ya main yang game bareng judulnya aku. adalah Don't Play This. Tapi kayaknya aku gak bakal main Dan bareng kalau sih. misalnya gua Aku baca dari bakal sinopsisnya, diem doang. kayaknya kita Karena akan aku melihat takut gak 5 play game jalan horror. cerita horor di dalam game yang satu ini. Dan katanya BTW fun fact, aku gak jago main game tau, dengan guys. hal yang sama. Game yang aku Apakah jagokan itu, guys? adalah Aku Genshin pun doang. tidak tahu. Dan buat kalian semua yang sudah siap, let's go. Mari kita new game, tetapi gua setting terlebih dahulu ya. Oke, let's Oke, go. Bang. New game tuh. Oke Atur, teman-teman, Bang. gamenya sudah dimulai dan langsung saja kita pencet Ya, apa boleh nih? nonton bareng. You have a new message, be sure to read it. Kita punya satu email, kita harus membacanya. Ini apa nih? Oh, Flappy Egg! Block Blast. Aku udah jadi 200.000 Flappy guys Bird dulu sekarang. gak sih? Mentok sih di 200.000. Zaman dulu guys, gua bisa bermain game Flappy Bird. Kalian lihat ke Ola nggak? Ya, Oxy jago ya. Kalian lihat guys. Ke Ola Kalau dulu kalian literally dapat berapa, guys? honestly which is Baru dia juga gua beneran puji udah diri gua sampai sendiri dapat 13, lumayan. berapa ya? Satu Angka serat ulang tahun saya. sampai berapa 13, ya? guys. Banyak banget ya Oke, pokoknya. kita cek terlebih dahulu. Ini ada email dari Max 1.200. yang katanya dia mendapatkan sebuah video yang menakut. Itu 1 juta itu ngecet sih pasti. Coba yuk kita lihat. Telat gak? Scary Enggak kak. videos. Sambil nonton Miao ada tapi dokumen. ya Ada 5 video nih game teman-teman. horror terseram. Oh, jangan bilang 2026. semua video ini adalah video menyeramkan. Kita coba terlebih dahulu lihat dari video yang pertama ya. Tapi tunggu dulu. Ada yang bisa gue lakuin? Head bobbing. Off. Nanti aku pusing ya. Mau sensitivity, volume. Wow, keren kali. Head bobbing artinya Sensitivity apa? kita turunin sedikit. Kayak Oke. gitu-gitu. Salah pencet. Jangan exit. Oke, sorry guys. Kepencet exit ya. Hati-hati muncrat Here we makanya. go. Tenang guys, Udah ya? aku nih idol udah terlatih, Mari gak akan kita muncrat. mulai bermain gamenya. Hah? Aku di mana? Aku pun tidak tahu. Seperti kapal Makan ini. apa lah? Ini boleh dipin gak sih aku makan Waduh, ayam geprek? Kayaknya sudah semua ada nanya 3 aku mayat, makan guys. apa. Nggak ada center lagi. Terus aku harus kemana ini? Halo? Sombong idol. Wow. Ada orang di sini? Ada. Apa namanya? Cutting wire. Oke. Apakah aku harus ke sana? Tapi bagaimana caranya? Aku harus mengambil sesuatu, guys. Kayaknya ini serius banget deh guys. Bisa diketok. Awas, nanti kamu diketok balik, Tadi Mio. makan apa? Kok aku jadi kayak serem ya? Ada bunyi-bunyi yang aneh nih. Oh wow, dikasih surat. Kalau dikasih surat, ya kita nengok dulu lah. Isi suratnya apa? Setuju. The key under the book on the table. The Oke, key kuncinya under the book. Ada di apa buku tadi? di meja. Kok
kan aku nggak bisa main game guys, aku langsung bukunya lupa. dipegang lagi sama salah satu badan di sini guys. Cemana nih? Oh no, good luck Meow Auk. Iya guys, itu badannya aku lagi aku makan. berhasil mendapatkan sebuah kunci. Punten, mohon maaf, mohon maaf. Ini terima kasih banyak loh buat kalian semua yang sudah merekomendasikan game yang satu ini. Dan katanya game yang satu ini memang seram sekali. Mari kita buktikan ya. Ada Mari telepon. kita buktikan, setuju bang. Sorry, iklan. Nah, kita ngobrol. Ngobrol. Awas nasinya loncat. Aman aja kak, aman. Nasinya udah habis, yes. Skip. Awas Ya, ini ayamnya kayak di lari. kapal, Ini guys. sih hati-hati. Halo? Gak diangkat? Iya dong gak diangkat guys. Aduh, Guys, kalian ini mau banget. nonton Kamiao Au atau Kanadio Omara? Coba. Kalian mau nonton yang mana? Tadi Bang Winda jangan guys, susah. Kayaknya Kanadio Omara aja yuk. Oke. Biarin kalian takut. Aku suka banget tahu, aku subscribe mereka semua. Karena aku cinta, karena aku suka horor, aku akan mendengar cerita horor. Nih, jembatan KHW part atau ini ya rafting. Jembatan aja kali ya. Nadia. Terus ada rasa aneh yang ngejalar dari kaki naik ke badan aku, Nadia. Terus sekujur tubuh aku mendadak berat, napas aku ikut tertahan, dan dalam hitungan detik aja setelah aku ngerasain yang pertama itu, Kok pada pamit sih? Cupu. Aku Hai, juga wassalamualaikum sendiri warahmatullahi nih. wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan kembali lagi membawakan kisah horor Wawa part 367. Oh, Kak sebelum Winda masuk ke lagi ceritanya, live aku mau tapi nanya dulu sama bayangkan kalian, ada di pria yang daerah mengutip kalian di halte. ini ada urban legend yang terkenal sejak Tapi aku kalian kan masih nonton. kecil nggak, Wak? Karena dia. Terus kalian percaya nggak sama urban legend itu? Nah, cerita kali ini Oh, Wak, dialami tergantung sama sih, Wawa Kak. kita yang berkaitan sama sosok urban legend penunggu jembatan di kampung halamannya, yang dari kecil cerita soal urban legend ini emang udah lama kali Wawa dengar dan memang seterkenal itu Nat kisahnya. Awalnya Wawa ini cuma nganggap ya udah cuma cerita biasa aja untuk nakut-nakutin anak kecil ya kan. Tapi Ini takut judulnya trauma itu jembatan sampai kalau kalian mau ceritanya nonton ya. juga. Mas Alif dari Jawa Barat. Halo Mas. Nah, jadi pengalaman horor ini tuh dialami sendiri sama Alif beberapa tahun belakangan waktu Alif ini masih berusia 20 tahun. Jadi cerita ini Wow, tuh bentar mengisahkan lagi umur tentang aku. kisah desa mamanya Alif. Kita sebut aja lah nama desa ini Ngasem Windu ya. Nah, desa Ngasem Windu Awas ini makanya terbagi ada jadi yang dua bagian wilayah Wak. Kan nggak Satu berdoa wilayah tadi. Kulon dan satu wilayah Tegal atau wilayah Barat dan wilayah Timur. Nah, di tengah wilayah ini ada sungai cukup besar dengan air yang cukup jernih dan juga banyak ikan. Nah, di sungai itu ada juga jembatan setapak sepanjang sekitar 6 meter berbahan beton tanpa pagar pembatas yang menghubungkan wilayah Kulon sama wilayah Tegal tadi. Nah, nggak cuma itu aja, desa ini juga dikenal masih asri kali Nadia. Area dikelilingi sawah-sawah yang subur dan juga pepohonan rindang. Di sana rumah-rumah warga juga masih banyak yang berbentuk rumah-rumah panggung dari kayu. Dengan kondisi desa yang memang masih kental setuju, sekali Kak Cahya, nuansa seru. tradisional dan kaya akan pemandangan alam itu, kehidupan warga desa di sana jauh dari keramaian dan memang terasa tenang kali di kampung mama aku itu. Tapi Oke, Kak. di balik suasana desa yang terlihat tenang itu, sejak dulu Wak, di sana tuh ada urban legend yang terkenal kali, yaitu sosok kakek penunggu jembatan penghubung wilayah Kulon dan Tegal desa. Menurut cerita Wak, sosok kakek ini tuh biasanya akan menampakkan diri
ke orang yang lewat di malam hari di jembatan itu. Dan kalau udah malam, sepi jembatan itu nanti. Jarang ada yang Tuh, mau lewat di siapa sana. yang belum Karena banyak pulang? yang ditampain sama si kakek ini. Nah, karena ada cerita tentang sosok kakek itu, orang-orang pun menyebut jembatan ini jadi jembatan angker gitu loh. Nah, karena sejak kecil Alif ini memang sering datang kali ke desa mamanya, Wak. Ya, Alif juga jadi tahu lah cerita soal si kakek-kakek itu ya kan. Bukannya Tapi Alif goyang. masih nganggap itu cuma cerita mitos aja tuh buat nakut-nakutin anak kecil atau bikin mungkin Tuh, buat warga lebih hati-hati nakut-nakutin aja waktu doang. lewat sana. Karena kan kayak gue bilang tadi bentuk jembatan itu cuma jalan setapak, Wak. Bahkan untuk motor lewat nggak bisa, dan memang nggak ada batas pagar pembatasnya. Takutnya kalau nggak hati-hati ya orang kan bisa jatuh ya kan. Mungkin gara-gara itu. Apalagi di sekitar jembatan itu juga banyak kali pohon-pohon, terutama pohon bambu yang bisa aja di situ ada ular yang mangsa Kamu nggak takut? Enggak, Kak. apa aja kapan aja gitu. Makanya Ditambah kalian sejak jangan kecil bikin Alif aku sendiri takut. juga, Alif maupun keluarganya sendiri juga belum pernah ngalamin kejadian-kejadian mistis di sana. Jadi Alif pikir ya udah cerita horor itu kayak ya nggak betul-betul nyata lah gitu. Sampai akhirnya waktu si Alif ini udah dewasa, dia ngalamin sendiri kejadian mistis yang akhirnya bikin dia percaya ada memang sosok di jembatan itu. Nah, ini kita masuk ke ceritanya. Batuk dan pilek mengganggu. Iklan. Kalau takut puter musik lah, apa sih? Malah nggak seru kalau puter musik. Guys, takutin Ella yuk. Aku ini orang paling berani. Serius. Pedas. Jadi ceritanya, Wak, beberapa tahun belakang waktu si Alif ini masih berusia 20 tahun, Alif sama kedua orang tuanya lagi pulang kampung ke desa mamanya Alif itu, yang di desa itulah. Jujur merinding. Orang Alif berangkat ceritanya duluan. belum mulai. Dia sampai di Kamis malam, sedangkan orang tuanya nyusul, baru Lebay berangkat banget besoknya. nih, bocil-bocil. Jadi nyampenya juga di hari Jumat. Mereka pulang kampung untuk ngunjungin saudara-saudara mamanya yang memang masih ada tinggal di situ. Ada yang namanya Uwa Iis, Uwa Asi, sama Om Wisnu. Nah, orang tuanya Mama Alif ini atau neneknya, kakeknya Alif sudah lama meninggal dunia gitu loh. Nah, pergilah ke desa ini kan. Selama di desa itu, Alif menginap di rumah Uwa Iis Lebih yang takut sama tinggal cabai bersama aja suaminya bernama Uwa Dayat di wilayah Kulon atau di wilayah baratnya desa. Di hari Jumat siangnya nih, sebelum orang tuanya si Alif sampai, kan nyusulkan orang tuanya. Alif kan udah nyampe duluan nih. Alif sama Uwa Dayat berangkatlah ke masjid, jalan kaki, mau sholat Jumat. Selama perjalanan itu, mereka ngobrol-ngobrol ringan lah Wak, tentang kondisi-kondisi sawah di desa. Nah, di situ Uwa Dayat ini cerita, Nat, kalau sawah-sawah yang ada di sini tuh masih sering pula masih sering dijadikan tempat buat orang nyari belut. Apalagi sekarang kan musim hujan kan, makin ramai tuh orang yang nyari belut di sana karena belutnya melimpah gitu. Dengar itu tertarik si Alif, Wak, kalau kayak gitu pulang sholat Jumat kita cari belut yuk. Udah lama aku nggak nyari Seru belut, banget. nanti Kalian digoreng buat lauk pernah makan, nyari kata belut si Alif. ya, Oh, guys? boleh. Tapi Wak nggak punya koja. Jadi Betul, Mama koja cepet tuh banget macam ya. Aku wadah udah sering makan. anyaman bambu tuh loh, Wak, untuk taruh belutnya gitu kan. Wak nggak ada koja, Lip. Nanti selesai sholat Jumat kita mampir dulu aja ke rumah Wak Asih untuk pinjam koja. Tapi nanti nyari belutnya jangan kesorean ya, takut nanti hujan pula, kata Wak Dayat. Oh, oke, Wak, siap. Tenangnya Kebetulan nyari aku juga seafood. mau singgah ke rumah Wak Asih. Wak Asih kan tantenya juga kan. Udah lah tuh. Akhirnya setelah sholat Jumat, Aku nggak mereka pernah langsung nyari belut. pergi ke rumahnya Wak Asih yang ada di wilayah Tegal atau wilayah Timur. Nah, wilayah Kulon sama wilayah Tegal ini kan terhubung sama jembatan angker itu Bentar, guys, tadi kan. aku- Berarti mereka harus lewat jembatan itu. Dan sebenarnya, Nat, untuk
Tet 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 tet. Nah guys, aku udah. Sabar, aku minum dulu. Nah, Ella sapa dong. Halo Kak Alicia. Aku butuh tisu. Aku butuh. Halo Kak Gazi. Halo Kak, welcome back. Thank you ya guys sudah menunggu aku. Aku ngupil bentar. Guys. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, gara-gara kami ngejar waktu biar nggak kesorean, jadi ya udah kami putusin lah untuk lewat jembatan Jadi angker itu kalian- aja. Pas lewat jembatan itu, Jadinya- ikan masih siang bolong ini kan. Izin Waktu lewat aku dari jembatan Malaysia. tuh, Wow. entah ngapa, aku udah mulai ngerasa nggak Ada enak nama kan. mama Ada aku di hawa yang ceritanya. nggak enak gitu. Oh ya. Apa nih kok kayak gini gitu kan. Cuma di situ Alif masih positive thinking. Mungkin karena udah mulai mendung nih, jadi hawanya kerasa dingin. Alif juga nggak ngomong apa-apa sama Wak Dayat. Lanjut aja itu di belakangnya Wak Dayat kan, Wak Dayat jalan duluan. Nah, setelah beberapa menit berjalan, dah lewat si jembatan ini, akhirnya mereka sampailah di rumah Wak Asih. Wak Asih waktu itu tinggal sama Om Wisnu, om aku juga, adiknya Wak Asih. Nah, di sana Alif disambut hangat sama Wak Asih karena Alif sendiri juga udah lama Wih, kali nggak barusan berkunjung ke dari rumahnya kan, Wak. Filipina. Mereka saling bertukar Halo, kabar, Kak. mereka Wih. ngobrol-ngobrol panjang lebar apa segala macam. Nah, Mereka coba rakit sempat budak. makan Nggak bersama bisa, juga guys. sampai Aku- tidak yang terasa aku tahu tuh waktu Levi pun jago ya, menunjukkan Levi jam jago. 1:30 siang. Nggak enak lah Nat, aku main datang pinjam koja habis itu pergi. Itu yang kami basa-basi dulu. Udah lama juga aku nggak ketemu tanteku. Nengok jam, toto udah 1:30. Nah, Wak Dayat yang Kan tadi yang barengan pernah- sama si Alif bilang, pernah Alif, kejadian ayo horor balik ke juga Kulon nggak, kita, guys? terus kita lanjut cari belut. Udah mendung ini nak, nanti takutnya keburu hujan katanya. Terus Alif bilang, Penampakan wanita "Bentar, berbaju Wak. merah. Kak, Tahu jangan apa, kayak capek gitu. kali aku pengen duduk-duduk di sini Alis, dulu bentar ya, nama Wak, ya. mama. Cari belutnya bisa Lebih sereman kamu Sila. Oke. Raja ndak, Wak pulang duluan aja nggak apa-apa. Nanti aku pulang sendiri ke Kulon kata gitu. Oh ya udahlah kalau kayak gitu, Wak pulang duluan ya. Ada urusan Wak. Nanti kamu jangan kesorean pulang ke Kulon ya. Biar kita masih sempat cari belut. Oh iya siap Wak kata si Alif. Dah. Biarin. Baliklah Wak Dayat ini kan ke Kulon. Alif rebahan sambil main HP bentar. Mungkin karena cuaca mendung dan dia gelap kan kan? mendukung kali cuaca tuh. Atau memang aku yang lagi kekenyangan ketiduran si Alif di situ. Biarin kalian Tidurnya pun nonton sampai nih kayak gini, berjam-jam. Pas biarin. dia kebangun, tahu-tahu udah jam 6:30 malam Wak. Kok jam segini? Lama kali aku tidur. Lihat Alif bangun, Wak Asih bilang, udah Alif kau nginep sini aja lah, ada malam ini. Apalagi Ayo, di luar juga jangan gerimis. sompral, Wak khawatir kalau misalnya kamu pulang Jangan sekarang takut gitu, ada apa-apa nih, pula nanti di terangin. jalan. Enggak lah Wak, Dah. aku pulang aja. Gak enak juga kalau misalnya aku nginep, soalnya mama sama ayah udah nyampe, udah di Kulon, dicariin aku. Ya iya, tadi Pakai Wak Dayat efek kesini dulu, lagi dan biar dia ngasih cakep. tahu memang kalau mama sama bapak Unmu udah nyampe sekitar jam 3 tadi di rumahnya. Cuman belum sempat kesini, katanya mau istirahat dulu capek. Iya. Loh, Nyalain lampunya. tadi Wak Dayat kesini juga. Kok nggak ngebangunin Ya, aku? kok sereman Wak? kamu Iya, lah. tadi kesini Woi! ngasih tahu soal mama udah nyampe sekalian mau jemput kau. Tapi waktu kesini kok lagi tidur ya. Kita Kenapa nggak jadi nggak dibangunin dengar katanya? ceritanya. Tadi waktu udah Gitu. bangunin kamu loh. Susah kali kok dibangunin. Makanya udah ditinggal sama Wak Dayat. Iyalah. Yaudahlah kalau gitu Alif pulang duluan ke Kulon ya. Wak ya kasihan tuh mama sama ayah nunggu di sana. Setuju. Nah, waktu dengar obrolan itu Om Wisnu kan tinggal di situ juga nimbrung. Yaudah sini Om antar pakai motor. Udah malam, gerimis juga. Ditambah kalau misalnya aku jalan, aku pasti lewat jembatan kan. Jangan lewat situ, takut ada ular. Cuaca lagi kayak gini banyak ular berkeliaran. Kata, nggak usah lah Om, kata ngerepotin. Berani kok aku Om. Ini juga hitungannya belum terlalu malam kok, masih 6:30. Pasti ada itu warga yang lewat sana. Udah aman aja Ella, tuh, pause dong. bawa katanya. Oh ya udahlah kalau nggak mau. Nih bawa senter sama payung ya katanya. Sama. Kok nggak usah lewat jembatan. Lewat jalan muter aja kau. Oh iya Om, siap katanya. Nah setelah pegang senter sama payungnya, Alif pun langsung lah berpamitan ke Wak Asih dan Om Wisnu. Lanjut jalan pulang nih. Suara. Iya, aku kecilin. Kan aku nonton biar kalian ikut dengerin, biar aku nggak ketakutan sendiri. Enaknya. Gap, boleh jujur gak? Jujur aja, jujur apa? Orangnya tuh senang banget saling sapa. Seperti setiap dari mereka masih percaya akan namanya niat baik. Tuh kan. Nah di perjalanan pulang ini Wak, baru aja beberapa jauh melangkah, ternyata gerimisnya makin deras Nat. Nah khawatir hujan tuh makin Kau deras, Indam, aku pun kau mutusin mau untuk atau yaudahlah aku lewat karena jalan dia tercepat marah? aja lah. Lewat Tergantung. jalan
si jembatan angker itu. tergantung moodnya gak sih mau nonton kayak gimana. Dan dia juga lumayan was-was kalau udah ular macam mana kayak gitu kan. Itu aku takutin ada cerita soal yang kakek-kakek itu kan aku masih nganggap itu Gak sumpah kamu cakep banget. itu tetaplah dia lewat ke sana. Apalagi ini paling Aku lagi gak makeup loh. pasti ada nih warga yang lewat jembatan itu buat ke masjid. Pasti Aman ada ini. maunya. Nah, akhirnya Pasti Alif pun kamu pada ada itu kan maunya. lanjut jalan ke arah jembatan, nggak lewat jalan yang mutar. Di perjalanan menuju jembatan itu, Alif harus ngelewatin Tapi bohong. pepohonan yang merimbun dulu dan jarang ada penerangan. kalian, Harus aku lewat itu kasih dulu. lipstick. Jalan, ada diam aja. Ada Biarin. kok, belum baca-baca doa tuh masih santai. Biarin niat aku begitu. Pas Biarin. hampir dekat sama si jembatan tuh, tiba-tiba nggak enak perasaan aku. Merinding dan aku di situ. Allah. Biarin Positif kalian thinking cantik dulu. banget juga Mungkin karena aku pakai hujan lipstick. ini ya, jadi aku kedinginan, merinding semua bulu roma aku, saya tahu. Tapi habis itu Alif mulai nyadar ada yang janggal. Karena aku tadi berangkat dari rumah Wa Asih itu udah mau jam 7 kan. Terus ini aku udah jalan beberapa menit. Harusnya sekarang udah waktunya azan Isya. Tapi kok sampai sekarang belum kedengaran suara azan itu ya, kata si Alif. Di situ Alif sempat nggak tahu itu tepatnya udah jam berapa. Akhirnya mau nggak mau dia lawan lah itu kan Sorry perasaan ya, gak guys, tenangnya ya. dan dia mencoba untuk positive thinking. Mungkin tadi tuh udah azan sebenarnya tapi aku nggak ngeh karena aku Enggak, bukan gara-gara. ada banyak pohon rimbun. Jadi mungkin suara azan itu kehalang sama pohon-pohon itu. Mungkin. Ayo udahlah jalan. Alif ini terus jalan dan beberapa langkah kemudian Alif hampir sampai di jembatan tuh, ya kan? Oh, Waktu udah tengil. nyampe di sana. Kok tengil? Udah nggak ngelek. Hawa dingin tadi tuh kan. Tadi dingin, itu kan? kepencet Hawa gara-gara tadinya aku dingin hapus mendadak itu jadi lipstiknya. panas. Sampai istighfar aku. Astagfirullah. Astagfirullah, panas Nat, panas. Astagfirullah, nggak betul nih. Bandel si orang aku. Baca-baca doa dia kan, baca surat pendek langsung tuh. Itu belum naik jembatan tuh ya. Pas kali udah depan mata tapi jembatan tuh. Baca-baca doa, baca ayat kursi sambil baca bismillah. Mulailah dia ngelewatin jembatan itu, Wak. Nah, ya, jalan. Nggak ada apa-apa. Tidak jalan-jalan-jalan, waktu nyampe di tengah jembatan. Tiba-tiba langkah aku melambat, Nadia. Terus ada rasa aneh yang ngejalar dari kaki naik ke badan aku, Nadia. Terus sekujur tubuh aku mendadak berat, napas aku ikut tertahan dan dalam hitungan detik aja setelah aku ngerasain yang pertama itu, kaku badannya si Alif. Kaku di tengah jembatan. Astaga, ngapa nih? Gak bisa digerak badan aku, gak bisa gerak, Wak. Gak bisa gerak, tapi takut Tapi lah dia. aku puji Tuhan nggak. Aku puji. Ya Allah, lindungi aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai pegang senter, Aku pegang takut payung. guys, aku takut ada jump scare aja sih Ya Allah, sebenarnya. ya Allah. Terus nggak lama. Aku jujur, aku nggak Alif pernah dengar sih, ada suara batu. nggak Wak. pernah Keras sampai sekali kayak bunyinya. digangguin sampai dipegang Ada, dia gitu takut guys. makan. Wow. Nggak ada siapa-siapa. Dia batuk sekeras itu, Nan. Terdengar. Terus nggak lama. Oh, tapi guys, aku mau cerita. Aku pernah. Makasih Kak Julia. Aku takut, nggak nahan tawa. Aku mau cerita guys. Jadi aku pernah kejadiannya itu pada saat aku berumur kayaknya 11 tahun. Kita bisik-bisik ya. Nah, jadi pada saat aku umur 11 tahun, aku itu lagi acara keluarga. Aku berujung bobo bersama-sama sama, pokoknya kita waktu itu bobo bareng-bareng gitu. Jadi ada mama papa, ada kakak aku, sama ya cuma papa doang sih. Kita kayak satu kamar gitu kan. Ini gak cerita fiksi, ini beneran. Abis itu kalian mesti denger karena ini serem banget. Ngerinya oi. Serius dulu. Nah, pokoknya setelah itu pas aku lagi bobo, aku tuh sekitar jam, aku nggak tahu sih, pokoknya aku kebangun karena ada yang coel aku kayak gini. Kayak gitu, terus aku langsung nengok dong ke sebelah
Kenapa? Dan semua orang lagi bobo. Semua orang lagi bobo. Terus aku langsung tahu kayak, oh ini kayaknya bukan part of my family. Wow, bukan dari keluarga saya. Aku langsung bangunin kakak aku, kak kamu coel aku gak? Dia gak bangun sama sekali. Terus aku gini lagi dong, aku kayak gak apa-apa, ayo kita tidur lagi. Dicoel lagi guys, serius dicoel lagi. So kayak kali ini udah ya, aku kayak gitu. enggak aku beneran panik banget sumpah. Aku langsung pakai selimut. Aku kayak terus besok paginya aku ceritain aku dicoel-coel. Aku kira ada yang mau bangunin aku, tapi nggak, pembohong beneran. Tapi dia emang so akrab banget sih menurut aku. Kayak orang lagi tidur, kayaknya dia kesepian aja sih, kayak butuh teman. Aku tahu aku emang anaknya asik banget jadi teman. Kayak aku bergaul dengan siapapun. Aku bergaul dengan siapapun, tapi hati-hati jangan aku bercanda. Aku sebenarnya udah cukup, temennya udah cukup. Dadah. Temen aku udah cukup. Aku nggak butuh temen lagi. Dadah, jangan ganggu aku. Tapi beneran guys, aku beneran. Dan pada saat itu banyak yang percaya aku. Wow, apalagi papa kayak percaya banget kalau tentang mistis yang terjadi ke aku. Guys, kalian masih tahu guys, dulu tuh aku saking gak ngerti ya, katanya sih saking bandelnya aku pernah, gak bandel sih, maksudnya kayak bergaul bersama mereka gitu. Aku sampai tiap minggu tuh didatengin bapak pendeta, didoain ke rumah. Beneran. Aku juga kayak, masa sampai didoain sih? Demi apa? Wow. Beneran waktu itu sampai kayak beberapa kali datang kayak gitu. Abis itu pas pendetanya udah nggak datang lagi, aku nanya kok tumben nggak datang. Terus katanya iya udah cukup. Maksudnya udah cukup apa ya? Tapi beneran guys, Peter Chase, jangan gitu guys, nanti beneran datang. Aku nggak mau. Tapi beneran sumpah, kalian kalau nanya keluarga aku, ini cerita rame. Maksudnya semua orang udah pasti tahu. Extrovert final boss, iya sumpah guys. Terus extrovertnya hilang pada saat aku udah gede, kayak udah tiba-tiba hilang. Namanya Rukiah ya, iya lagi guys tuh kayak. Tapi nggak yang heboh gitu loh, kalau nggak yang sampai kayak doa nama Yesus gitu, enggak sih guys, cuma kayak doa bareng-bareng aja. Serem lah, ganti cerita. Ya udah gitu aja sih cerita serem aku guys. Pokoknya kata enggak exorcism juga enggak sampai kayak segitunya sih. Puji Tuhan aku kayak enggak diapa-apain sama mereka. Mungkin emang kita bergaul aja pada saat itu, tapi kayak kita enggak sampai main-main berganti tubuh. Wow. Enggak sampai kayak gitu sih, puji Tuhan ya. Dikasih makan nggak? Aku jujur nggak tahu, aku lupa, aku nggak mengingat kejadian itu. Bahkan guys pernah, aku udah ceritain ini ke kalian belum sih? Jadi kenapa sih Elang ngupil ya? Emang kenapa? Fokus aja sama ceritanya, malah ngupil. Jadi aku pernah, pokoknya aku sakit. Aku kayak beberapa minggu ini aku sakit sama terus batuk demam. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Pada saat sampai di rumah sakit, dokternya bilang gini, ibu, dia ada yang ngikutin. Wow. Aku emang serol model itu guys. Aku kayak semuanya ikut-ikutan aku. Semuanya ikut-ikutin aku.
jangan ini, jangan temen apa, jangan apa namanya, ikut-ikut aku. Aku tahu aku emang serol model itu, emang sekeren itu, tapi beneran dia ngomong kayak gitu. Habis itu kayaknya gara-gara dari situ deh yang dokter yang ngomong itu, makanya dipanggil lah Bapak Pendeta. Baru deh anaknya kelihatan normal gitu. Puji Tuhan, aku kuat sampai sekarang dan sehat. Dokter spesialis enggak guys, beneran datang ke rumah sakit. Dan kayaknya emang dokternya bisa. Tapi serem banget ya kalau misalnya kerjanya dokter abis itu bisa ngelihat kayak gitu. Serem gak sih guys? Kayak bayangin mereka kan di rumah sakit kan bisa sampai kayak pagi gitu kan. Kayak wow. Serem sih, serem lah. Iya sih. Serem sih, bener serem. Aku sih nggak kuat sih kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia dokter nih, tapi dia bisa ngelihat. Kalau misalnya dia itu jago, maksudnya minta bantuan, kayak nanti kamu lihat ya di sana ada siapa gitu, bisa gak bergaul gitu? Enggak ya? Bisa. Tapi aku percaya semuanya bisa terjadi, tapi aku nggak percaya. Apa sih maksudnya? Seakrab itu, iya kan mereka akrab. Aduh, nggak guys, lanjut aja. Aku ngomong Setelah nggak suara jelas. batu, dia dengar suara lagi. Jang tuh ujang, wah, bahasa Sunda untuk panggilan anak laki-laki. Jang, gitu. Awalnya pelan memang kan. Jang, gitu. Macam udah teriak. Itu makanya kalau udah sekali ditanya, dijawab. Itu karena dia nggak jawab, makanya ditanyanya makin gede. Kalau dipanggil ujang sekali ya langsung jawab. Kenapa? Ini karena nggak dijawab kan jadinya ujang, jadi keras. Makin dekat gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gak boleh statue, gak boleh Setelah kak. Alif baca-baca, wah itu badan itu masih belum bisa bergerak dari badan aku. Tapi suara jang tuh hilang. Udah agak tenang aku dikit di situ. Guys, aku mau ngomongin lagi. Kalian pernah ketindihan gak guys? Semua kalian pernah ketindihan gak? Dance Brasil aja aku gak bisa tau guys, sumpah. Gak bisa guys, aku jelek banget. Kalian pernah ketindihan gak? Alhamdulillah gak pernah. Tapi kalau aku boleh cerita gak? Kalian mau dengar cerita aku gak? Ijal jago dan iya emang dia jago. Mem ternyata secupu ini buat dance Brazil. Ya, woi, nggak semuanya jago, nggak semua orang jago. Tenang aja bos, kita kan tidak berlomba-lomba. Oke, canda semua. Aku juga bercanda kok kak, jangan nangis. Jadi aku cerita. Itu aku cerita. Jadi waktu itu tuh pas lagi teater sementara. Aku lupa di kota apa, kayaknya kota Surabaya deh. Waktu itu aku bareng Cilin, jadi kita sekamar bareng Cilin. Aku sekamar bareng Cilin, dan itu tuh hotelnya gede guys, hotelnya gede banget. Nah terus malamnya itu kita habis ngobrol-ngobrol tentang hal mistis, dan aku tuh sompral banget. Aku tuh kayak apa sih, nggak mungkin ada di sini gitu kan, nggak mungkin, kayak gitulah pokoknya, kayak yang si pemberani dan sotoy ini. Akhirnya bobo aku nggak ngelihat jam lagi guys, pokoknya aku kebangun. Jadi layoutnya kayak gini. Ini kasur aku, di sini tuh lemari kaca yang kacanya gede banget, dan di sini tuh jendela.
di sini kasur Cilin, di sini kasur aku, di sini kaca jendela gede banget, terus ini ada pintu lagi buat ke ruang tamunya kayak gitu kan. Terus KHE, yes, kisah horor Ella. Nah habis itu pas lagi di belakang lemari, di belakang nggak ada apa-apa. Nah abis itu yaudah dong, akhirnya bobo, abis itu kebangun guys. Tapi aku ini lucu guys, ini lucu. Pas kebangun aku ketawa karena aku sadar aku ketindihan. Aku kayak kan bandel sih gitu. Jadinya aku kayak tuh kan, nah ini dia apa nih yang akan muncul gitu kan. Terus kalian mesti tahu lemari kaca itu kebuka, dan tiba-tiba nongol anak kecil. Guys sumpah, tapi aku ketawa, aku beneran kayak serem kayak gitu guys. Anak kecil terus aku masih ingat banget gimana penampakan anak kecil lagi. Sumpah di kepala aku kayak nyantol. Tapi pokoknya dia muncul, dia datang, dia lompat, twing, dan tiba-tiba dia di depan muka aku lagi bobo kayak gini di depan muka aku. So kayak wow, halo. Sumpah aku beneran seketawa itu. Aku kayak aku harus apa ya, soalnya itu kejadian pertama kali sih kalau ketindihan kayak gitu. Karena aku beneran gak bisa gerak, nggak ngerti ya itu ketindihan atau halusinasi, aku tidak tahu apa emang karena otak aku tadi malamnya gara-gara ngobrolin horor jadinya agak gimana gitu sih. Pasti iya kalau misalnya biasanya kan kebawa gitu kan dari cerita horor malamnya kan. Nah kayak gitu. Terus aku ingat banget tuh kalau nggak salah pagi-paginya di HS aku langsung cerita ke orang-orang. Aku langsung cerita kayak, Kak tadi gini tahu aku mau tidur gini gitu. Aku lupa guys pas konser atau pas teater sementara. Tapi aku baca doa dulu kok guys. Aku sebelum bobo, aku bobo. Tapi beneran itu aku masih ingat banget wajahnya dan kejadiannya. Karena aku beneran gak bisa gerak. Aku kayak pengen aku dorong sumpah. Jangan deket-deket gak suka kayak gitu. Tapi aku gak bisa, jadi aku cuma ketawa. Serius, beneran. Kalau ini mah kalau nggak mau percaya nggak apa-apa, kalau mau percaya juga nggak apa-apa. Tergantung sketsa nih, tahu aja. Tapi beneran. Warnanya apa guys? Putih. Guys pakai hand cream. Warnanya putih. Bayangin, aku inget banget guys. Terus dia berponi, sumpah lucu sih. Nggak yang serem-serem banget. Yang saya anak kecil. Terus pas di depan aku dia kayak Gabriela, G-nya bohong. Jauh banget. Kok G-nya sih? Namanya aja Gabriela ada B-nya. Kecil berponi. Lahir. Sebenarnya itu Cilin. Enggak, sumpah. Aku nggak berani cerita langsung ke Cilin pada saat di kamar karena dia penakut dan dia akan marahin aku kalau aku ceritain. Makanya aku nggak cerita. Kalian nggak pernah kalian nggak mau cerita panjang. Aku mau bacain loh. Kalian nggak mau cerita. Aku beneran pengen bacain tahu kalau ada cerita. Kepencet orang lagi nonton kan nyanyinya lagi. Wow. Di malam ini aku akan kembali lagi Cerita membawakan besok kisah libur. horor walapat. Besok aku teater. Kalian Ya, sebelum masuk ke ceritanya aku udah mau nanya dulu sama kalian di ketiga aku. daerah kalian ini ada urban legend yang terkenal sejak kalian masih kecil nggak, Wak? Terus kalian percaya nggak apa segala macam mereka sempat Urban makan legend tuh bersama apa ya, juga kalau sampai dulu? tidak Aku tuh ketindihan terus ada sosok
orang baju merah kacamata berponi putih kecil. Maksudnya apa ya mas? Ya udah sih Kak Reisha, emang gak premium, soalnya jarang dipakai. Meh. Aku pernah lah sama teman aku, kita cuma berdoaan terus tiba-tiba ada suara pintu kamar debu. Hah? Suara pintu kamar kebuka. Angin itu mah jelas angin. Kagak bisa cerita panjang sumpah. Oh sorry. Kenapa nggak lanjut tadi? Iya ya, kalau ketindihan tuh kenapa nyadar ya? Jadi bingung harus apa. Iya kan benar. Aku pernah lagi makan tiba-tiba ternyata di pojok ada kucing lagi nangkep nyamuk. Apa sih Aku kira serem, aku udah serius juga. Pernah ke susu cewek. Tiba-tiba. Mau aku bacain gak guys? Kalau kalian mau aku bacain nih. Aku pernah ketindihan. Terus ada sosok cewek mukanya agak rusak gitu, yang diam di kaki, tiba-tiba loncat di depan muka terus diangkat. Kalau kayak gitu ketindihannya aku pasti meninggal. Aku kayak udah stop, aku nggak bisa lanjut. Nah btw tuh kalau ketindihan tuh kita nggak bisa merem tau guys. Cerita horor ya, takut. Iya kita nggak bisa merem. Waktu itu juga aku pernah Kak Ruslan, kapan? Aku pernah dengar suara di tengah malam. Oh, jangan-jangan suara aku. Mi. Pernah pas itu bangun tidur gak bisa berangkat soalnya ketindihan. Hati-hati loh kalau berbicara nanti beneran. Seru. Aku pernah cari kucing di kebun terus digangguin. Iya aku takut sih. Udah cukup. Lagi masak bihunku, tiba-tiba ketindihan. Wow. Salto lagi kayak kemarin lah. Jangan dong. Kalau kemarin kan pas aku salto itu lagi gabut, sekarang kan gak gabut, sekarang lagi ngobrol. Jangan. Aku pernah diliatin cewek Belanda gitulah, kakinya melayang. Aku pernah lah sumpah jam 3 pagi aku kebangun gara-gara ada suara piring, ternyata tukang bakso. Tapi mana ada tukang bakso jam 3 pagi itu. Tuh coba lagi scroll casan HP tiba-tiba nggak ngerti Kak. Tuh kan aku setiap tidur telentang ketindihan. Kasihan. Demi apa aku paling suka bobok telentang tau guys. Lagi masak diketahui suaranya mirip banget sama di film ternyata. Tapi memang banyak sih pengalaman begitu guys. Jadi kalian hati-hati ya. Tapi aku punya teman kayak dia sepanjang hidupnya tidak pernah merasakan hal seperti itu. Kayak ya itu bagus juga sih. Kayak bagus dia tidak merasakan seperti itu gitu. Waktu itu aku pernah pulang ngaji, terus masjid di pinggir kebun. Waktu aku lewat pas mau pulang itu kok kepotong. Kamu indigo lah. Enggak sih Kak. Mengalami. Nggak peka.
Tapi kalian kan pernah nontonin konten yang Kak Eli sama udah Kak ini. Oke. Kan pernah nontonin konten yang Kak Eli, Kak Lulu ya kalau nggak salah. Aku lupa guys, yang sama siapa sih, aku lupa Kak siapa sih tuh yang konten itu tuh. Apa Ical bukan KTJ iya. Terus itu kan katanya bisa dibuka gitu kan, bisa kayak di indranya dibuka gitu kan. Tapi aku sih nggak mau, kayaknya pas dibuka aku langsung pingsan. Nggak kuat mas, nggak kuat. Aku indigo tahu demi apa? Katanya kalau misalnya orang indigo bisa tahu orang lain indigo juga atau enggak? Ya enggak? Aku pernah kebangun jam 4 ternyata harus siap-siap kerja. Guys, lucu banget. Guys, stop. Udah cukup ceritanya, cukup. Udah. Kita sudah hari ini, kita baca top gifter. Yeay. Kita baca dari ke-39 ada Kak Dion, ada Kak Izu, ada Kak Dekvanya, ada Kak Elvira, ada si pengagum rahasia, ada Kak Ray, ada Kak Atta Rizky, ada Kak Raihan Al Hafiz, ada Kak Val punya Ella, ada Kak Fadil Abista, ada Kak Vince Investor Nezu, ada Bebek, ada Nauragia. Nah, ada Kak Angelia, ada Kak Adit, Kak Haikal, Kak Fadilah, Kang Apela, Kak Febriansyah, Kak Icat, Kak Irfan, Kak Cung, Kak Safir, Kak Indra, Kak Es Batu Cair, Kak Ella Chan, Kak Tangguh Lava, Kak Muti, Kak Reski, Kak Jeden, Kak Amira, Kak Constellation, Kak Fain, Kak Ridwan, Kak Nasya, Kak Mans Not Hot, Kak Jose, Kak Dapa, dan Kak Gavi. OMG, thank you ya semuanya. Thank you ya. Nanti kita cerita-cerita lagi horor-horornya, oke? Tapi jangan hari ini karena kalian semua penakut. Hai. Nonton aja udah selesai. Iya lagi kan, akhirnya gak ada yang selesai. Aku nonton bareng kalian. Dadah. Love you guys.